Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Hakim, NIM 23030159098. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengimplementasikan dari pembelajaran saya tentang teori bahasa otomata materi FSA, yaitu kita merubah mesin FSA ke regular grammar dan ekspresi reguler. Pertama-tama, apa itu FSA? FSA adalah Finite State Automaton, adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan sistem atau proses yang memiliki sejumlah kondisi, states, terbatas, dan aturan transisi antar kondisi. FSA sering digunakan dalam ilmu komputer, terutama dalam teori bahasa formal, otomata, dan desain sistem. Nah, tuple dari FSA sendiri ada Q, himpunan state atau kedudukan, ada sigma, anggotanya atau himpunan simbol inputnya, atau abjad atau yang berbentuk, dimana biasanya sigma atau anggota itu berbentuk banyak seperti huruf kecil atau lain-lainnya. Dan lanjutnya ada fungsi transisi, nanti ada tabel transisinya juga. Terus selanjutnya ada state awal atau kedudukan awal, dan terakhir ada F yaitu final state. Nah, ini adalah contoh dari mesin bahasa otomatanya, yaitu FSA. Lalu kita bisa bikin tuplenya, yaitu dengan key-nya itu adalah key 0, key 1, key 2, key 3, dan sigmanya itu AB. Lalu ada table transisinya nanti di slide selanjutnya, dan state-nya itu adalah key 0, dan final state-nya itu adalah key 2, yaitu berbentuk lingkaran yang dalamnya lingkaran, dan state awalnya itu berbentuk ini, segitiga, yang akan maksudnya dimulai dari key 0. Nah, ini dia table transisinya. Cara baca table transisinya yaitu dengan key 0 membaca A sama dengan key 1, bisa kita lihat key 0 membaca A yaitu key 1. Selanjutnya ada key 0 membaca B kosong. Kita lihat lagi apa kosong? Ya benar, karena key 0 tidak membaca B. Selanjutnya key 1 membaca A kosong, key 1 membaca B, key 2. Kita lihat key 1 membaca A kosong, tidak ada, cuman key 1 membaca B, ada key 2, dan itu bisa langsung final state. Akhirnya mesinnya bisa berhenti langsung ketika kita input key 1 B. Selanjutnya ada key 2 membaca A, key 3, key 2 membaca B, key 2. Kita lihat key 2 membaca B, key 2 final state, benar, bisa. Dan key 2 membaca A, key 3, ada. Selanjutnya ada key 3 membaca A kosong, key 3 membaca B, key 2. Bisa kita lihat key 3 tidak bisa membaca A karena tidak ada sigma atau anggotanya, adanya B. Dia bisa langsung ke key 2 yaitu final state. Nah, bisa kita validasi dengan mesin otomata dengan JF-Lab. Misalkan kita akan memasukkan input key 0 membaca A, key 1, key 1 membaca B, key 2, dia bisa langsung diterima. Kita run, ya dia diterima. Tetapi kalau misalkan kita memasukkan untai A doang, dia pasti ditolak. Ya, kenapa? Karena key 0 hanya membaca A dan ke key 1 dan tidak masuk ke final state. Dia hanya berhenti di key 1. Jadi dia reject, tidak memasuki final state-nya. Selanjutnya kita coba lagi. Misalkan kita jalan A, B, B, pasti diterima kan? A, B, B. Karena dia key 0 membaca A, key 1 membaca B, baru kita key 2 membaca B lagi, dia looping dan ke final state. Kita bisa lihat pasti diterima. Ya, diterima. Sekarang kita akan mencoba yang ditolak lagi. Contohnya key 0 membaca A, key 1 membaca B, dan key 2 membaca A, pasti ditolak. A, B, A. Ya, ditolak karena key 0 membaca A, key 1 membaca B, key 2, tidak berhenti, lanjut terus ke membaca A dengan mengejar ke key 3. Karena key 3 bukan final state,
dia berhenti di sini jadi di reject atau ditolak. Selanjutnya ada regular grammar. Regular grammar adalah salah satu jenis tata bahasa dalam teori bahasa formal dan otomata. Regular grammar digunakan untuk merepresentasikan bahasa formal yang dapat dikenali oleh FSA. Bahasa yang dihasilkan oleh regular grammar disebut regular language. Oke, kita akan mengubah FSA tadi ke regular grammar. Nah, di sini sebelum itu di sini ada tuple-nya yaitu VN, yaitu non terminal, VT terminal, P itu produksinya, S itu simbol awalnya atau state-nya. Nah, kita memakai mesin bahasa otomata yang tadi, tapi kita inisialisasi dengan menambahkan VN-nya itu berbentuk huruf-huruf besar ini. Kita bisa huruf apa saja asalkan dia huruf besar dan tidak huruf kecil seperti ini. Nah, di sini saya memakai S, A, B, C. Tapi bisa juga memakai atau di sini A, B, C, D atau yang lainnya bisa. Kita buat tuple-nya dahulu. Di sini ada VN-nya yaitu tadi S, A, B, C. VN sendiri kan itu non terminalnya yaitu yang S, A, B, C yang kita inisialisasi atau kita gantikan dari key 0 itu menjadi S. Terus VT itu anggotanya itu AB. S itu state awalnya yaitu S tadi ini. Terus produksinya ada di selanjutnya ini. Oke, saya akan membuat produksinya seperti ini, dimana S membaca A kecil A besar. Kita lihat S ini membaca A kecil terus lalu ke A besar. Lalu ada A besar membaca B kecil B besar atau B kecil. Kita baca A besar membaca B kecil ke B besar. Benar. A besar membaca B kecil juga bisa. Langsung final state key 2. Selanjutnya ada B besar membaca A kecil C besar atau B kecil B besar. Kita lihat tadi B membaca A kecil itu membaca C besar. Benar. Terus key 2 juga membaca B kecil B besar. Benar kan? Selanjutnya ada C itu membaca B kecil B besar. Nah, sekarang kita derivasikan. S membaca A kecil A besar. Kita bisa lihat A besarnya adalah kita ambil B kecil B besar. AB terus kita taruh sini B besar di belakang. Selanjutnya AB B besar kita ambil yang AC, kita taruh AC-nya. Lalu C kita taruh B besar sama B kecil. Maaf, di sini saya benar. C besar itu B kecil B besar. B kecil B besar. Lalu selanjutnya kita taruh lagi AB, kita ambil B besarnya itu yang ini aturan B kecil. Nah, kita bisa taruh di B kecilnya. Ya, kayak gini. Nah, kita validasi dengan mesin bahasa otomatanya. Apakah dia diterima atau ditolak? A, B. Ya, coba kita run. Iya, dia diterima. Berarti mesinnya bekerja dengan baik. Ada konversi antara FSA ke regular grammar berarti berhasil. Bisa dilihat dengan inputan ini benar. Selanjutnya ya ini contoh untuk yang tadi. Sekarang ekspresi reguler. Kita akan mengkonversi dari regular grammar ke ekspresi reguler selanjutnya. Ekspresi reguler sendiri atau regular expression adalah serangkaian karakter yang membentuk pola pencarian. Pola ini digunakan untuk mencocokkan string atau teks.
Berdasarkan aturan tertentu, ekspresi reguler sering digunakan dalam pemrosesan teks, validasi data, dan pencarian atau penggantian string. Nah, kita ambil persamaan dari yang ini tadi, dari tuple dari regular grammarnya. Oke, kita ganti dulu. Ini adalah B. Nah, di sini persamaannya kita akan mengubah tuple dari regular grammar untuk menjadi ekspresi reguler dengan cara persamaan atau substitusi. Nah, kita taruh dulu di sini persamaannya S sama dengan A besar, A sama dengan B besar atau B kecil, B sama dengan A C besar atau B kecil, C sama dengan B besar, B kecil, dan B besar. Oke. Di sini B besar. Selanjutnya coba kita substitusikan. Nah, kita menggunakan substitusi bottom up, yaitu dari bawah ke atas. Kita coba. C sama dengan B kecil B besar. Sudah, karena dia dari bawah berarti belum bisa diturunkan, belum bisa disubstitusi. Sekarang B sama dengan AC atau B kecil B besar. Kita turunkan A, C itu adalah B kecil B besar, turun sudah, atau B kecil B besar. Nah, karena dia ada dua hak yang sama, itu kan sama dengan perulangan. Berarti kita bisa tulis dengan B atau B kecil atau B kecil clean positif, yaitu karena dia tidak boleh kosong. Kalau kita kosong nanti dia pasti ditolak, karena kan mesin otomatanya yaitu A bis A itu B kan. Karena kalau misalkan kita lanjutkan di sini, ada tadi kita ya, di sini dia tidak boleh kosong, karena kalau kita pakai clean star berarti dia boleh kosong. Kalau boleh kosong habis membaca A, dia berarti tidak membaca B, dia berhenti di Q1 saja. Dia harus ada clean positif. Selanjutnya ke persamaan yang kedua ini ada A besar sama dengan B kecil B besar atau B kecil. Nah, kita turunkan B kecilnya sudah, B besarnya kita ambil ke yang tadi ini, A B atau B clean positif. Ya, bisa ditulis kayak gini. Atau kita turunkan. Kita kan udah dapat B-nya ini, lalu kita turunkan atau B kecil, kita tanda kurungan. Selanjutnya kita ke persamaan nomor 1, S sama dengan A kecil A besar. A B kita turunkan, A besarnya itu adalah B atau A kecil, B atau B kecil, atau clean positif atau B. Lalu selanjutnya kita sudah dapat ekspresi regulernya ini. Lalu kita validasi dengan kita contoh untaikan, caranya kita derivasi atau kita buat contoh untainya. Di sini AB, terus ada pilihan A, baca A dalam kurung, A dalam kurung lagi B atau B dalam tutup kurung clean positif atau B. Berarti kita bisa milih. Nanti kita setelah baca ini mau milih ini atau ini. Selanjutnya di sini kita bisa taruh AB atau di sini AB doang atau ABB BB udah. Di sini kita bisa tulis ya AB ABB ABB. Ya, di sini AB terus kita pilih ini ABB, atau kita milih yang ini juga bisa, AB terus B. Coba kita validasi dengan auto bahasa mesin dari
JFrag. Dengan kita masukkan contoh untai AB ABB. Ini yang tadi AB ABB diterima, kita coba lagi. AB ABB benar diterima. Sekarang kita coba yang ABB nya. ABB dan input accept diterima. Jadi ekspresi Lugernya berhasil berjalan. Udah sampai situ saja presentasi saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.